Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Langkah demi langkah tak berhenti meski badai menghadang jalan. Semangat Garuda terus bernyanyi mengejar kemenangan. Takkan goyah, takkan kalah, semua bersatu demi Indonesia. Gila, kalau prediksi yang sedang ramai dibahas ini benar-benar menjadi kenyataan, bukan hanya Vietnam atau Thailand yang harus mulai waspada. Seluruh Asia Tenggara bisa saja menyaksikan lahirnya salah satu timnas Indonesia terkuat dalam sejarah Piala AFF. Di saat negara-negara lain masih sibuk mempersiapkan skuad terbaik mereka, Indonesia justru mulai dikaitkan dengan berbagai skenario yang membuat para pecinta sepak bola penasaran. Nama demi nama terus bermunculan, perdebatan semakin memanas, dan satu pertanyaan besar pun mulai memenuhi media sosial. Seperti apa wajah timnas Indonesia jika seluruh potensi terbaik yang dimiliki benar-benar disatukan? Apakah ini akan menjadi momentum Garuda mengakhiri penantian panjang dan akhirnya mengangkat trofi yang selama ini begitu didambakan? Atau justru tekanan besar akan kembali menjadi penghalang? Hari ini kita akan membahas semua prediksi yang sedang ramai diperbincangkan, mulai dari komposisi skuad, pemain yang berpeluang menjadi starter, hingga strategi yang diperkirakan akan menjadi senjata utama Garuda di Piala AFF 2026. Dan percayalah, di bagian akhir ada satu prediksi yang mungkin akan membuat kalian benar-benar terkejut. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, siapa pemain yang wajib masuk starting 11 timnas Indonesia di Piala AFF 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru seputar timnas Indonesia. Dukungan kalian membuat channel ini terus semangat menghadirkan analisis, prediksi, dan cerita menarik seputar perjalanan Garuda. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Indonesia teruslah melaju tanpa menyerah. Satu hati, satu jiwa, Garuda terbanglah. Semakin mendekati Piala AFF 2026, atmosfer sepak bola Indonesia mulai terasa berbeda. Jika pada edisi-edisi sebelumnya publik lebih banyak bertanya apakah Indonesia mampu bersaing dengan Thailand atau Vietnam, kini pembahasannya mulai bergeser. Banyak supporter justru sibuk menyusun prediksi mereka sendiri mengenai siapa saja pemain yang paling layak mengisi 11 pertama. Perdebatan terjadi hampir setiap hari. Ada yang mengutamakan pengalaman, ada yang berharap pelatih berani memberikan kesempatan kepada pemain muda, sementara yang lain percaya bahwa kombinasi keduanya adalah jalan terbaik untuk membawa Garuda meraih hasil maksimal. Satu hal yang mulai dirasakan banyak pecinta sepak bola Indonesia adalah perubahan cara pandang terhadap timnas Garuda. Jika beberapa tahun lalu pembahasan selalu berpusat pada bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan Vietnam, Thailand, atau Malaysia, kini pertanyaannya mulai bergeser. Seberapa jauh timnas Indonesia mampu melangkah jika seluruh potensi yang dimiliki benar-benar berhasil disatukan? Inilah yang membuat antusiasme menjelang Piala AFF 2026 terasa berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya. Harapan publik semakin besar, ekspektasi semakin tinggi, dan setiap kabar mengenai perkembangan skuad selalu menjadi topik hangat di media sosial. Menariknya, berbagai prediksi yang beredar tidak hanya membahas siapa yang akan masuk dalam daftar pemain. Banyak pengamat dan supporter mulai mencoba menyusun sendiri komposisi 11 pemain terbaik yang dinilai paling ideal untuk membawa Garuda bersaing di turnamen nanti. Perdebatan pun tidak bisa dihindari. Ada yang mengutamakan pengalaman, ada yang lebih memilih pemain muda, sementara sebagian lainnya berharap pelatih berani memberikan kesempatan kepada nama-nama yang sedang tampil impresif bersama klub masing-masing. Semua memiliki argumen yang kuat, dan justru disitulah letak menariknya perjalanan menuju Piala AFF. Di sektor pertahanan misalnya, publik berharap Indonesia memiliki lini belakang yang jauh lebih solid dibanding beberapa turnamen sebelumnya. Salah satu catatan yang terus menjadi perhatian adalah konsistensi ketika menghadapi tekanan di menit-menit akhir pertandingan. Banyak laga penting yang seharusnya bisa diamankan justru berakhir mengecewakan karena hilangnya fokus dalam beberapa detik krusial. Oleh karena itu, siapapun yang nantinya dipercaya mengawal lini belakang akan memegang peranan yang sangat penting. Bukan hanya soal kemampuan bertahan, tetapi juga bagaimana mereka mampu menjaga ketenangan seluruh tim saat pertandingan memasuki fase yang paling menegangkan. Beranjak ke lini tengah, persaingan diperkirakan akan menjadi semakin ketat. Indonesia kini memiliki lebih banyak pilihan pemain dengan karakter yang berbeda. Ada gelandang bertipe pekerja keras, ada yang memiliki visi permainan tajam, dan ada pula yang mampu menjadi penghubung antara lini belakang dengan lini depan. Kombinasi inilah yang diyakini dapat membuat permainan Garuda lebih variatif. Tidak lagi hanya mengandalkan kecepatan serangan balik, tetapi juga mampu menguasai jalannya pertandingan ketika menghadapi lawan yang memilih bertahan. Sementara itu, perhatian terbesar tentu tertuju pada lini depan. Dalam beberapa edisi sebelumnya, Indonesia sering mampu menciptakan banyak peluang, namun penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah. Karena itulah, siapapun yang nantinya dipercaya menjadi ujung tombak akan membawa beban besar di pundaknya.
Seorang penyerang tidak hanya dituntut mencetak gol, tetapi juga membuka ruang, menekan pertahanan lawan, dan menjadi pemantik semangat rekan-rekannya. Jika sektor ini mampu tampil lebih tajam, peluang Indonesia untuk melangkah jauh tentu akan semakin terbuka. Namun di balik semua prediksi tersebut, ada satu faktor yang sering terlupakan. Dalam turnamen singkat seperti Piala AFF, kualitas individu memang penting, tetapi kekompakan tim jauh lebih menentukan. Banyak negara datang dengan pemain-pemain hebat, namun gagal memenuhi ekspektasi karena tidak mampu membangun chemistry dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, ada tim yang secara kualitas berada di bawah, tetapi mampu melangkah jauh berkat kerjasama yang solid dan semangat juang yang tinggi. Itulah sebabnya, pelatih akan menghadapi tantangan besar dalam menemukan komposisi terbaik yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga efektif ketika bertanding. Lalu, bagaimana sebenarnya prediksi susunan pemain yang paling ideal? Siapa saja nama yang diperkirakan akan menjadi andalan sejak menit pertama? Dan strategi seperti apa yang dinilai paling cocok untuk menghadapi rival-rival utama seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, hingga Filipina? Di bagian berikutnya, kita akan membahas satu persatu prediksi starting 11 timnas Indonesia serta alasan mengapa nama-nama tersebut dianggap memiliki peluang besar menjadi tulang punggung Garuda di Piala AFF 2026. Yang membuat situasi semakin menarik adalah munculnya berbagai nama yang disebut-sebut memiliki peluang memperkuat timnas Indonesia pada masa mendatang. Dalam beberapa pekan terakhir, nama seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, Reno Muns, hingga Janero Riedewald ikut menjadi bagian dari perbincangan hangat para pendukung Garuda. Memang, hingga saat ini berbagai pembahasan tersebut masih berada dalam ranah prediksi dan spekulasi. Namun justru itulah yang membuat antusiasme publik semakin besar. Banyak yang mulai membayangkan bagaimana wajah timnas Indonesia jika suatu hari nanti para pemain dengan kualitas seperti itu benar-benar menjadi bagian dari skuad merah putih. Bayangkan saja, Indonesia memiliki bek tengah bertubuh tinggi yang tenang saat menguasai bola, gelandang kreatif yang mampu mengatur tempo permainan, penyerang muda dengan naluri mencetak gol yang tajam, hingga pemain berpengalaman yang terbiasa menghadapi tekanan di level kompetisi Eropa. Jika potensi seperti itu dipadukan dengan pemain-pemain yang sudah lebih dulu menjadi tulang punggung Garuda, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Namun perjalanan menuju gelar juara tentu tidak akan mudah. Thailand masih dikenal sebagai tim yang memiliki pengalaman panjang di turnamen ini. Vietnam tetap menjadi lawan yang disiplin dan sulit dikalahkan. Malaysia terus menunjukkan perkembangan, sementara Filipina juga mampu menghadirkan kejutan. Artinya, siapapun pemain yang nantinya dipercaya mengenakan seragam merah putih harus siap menghadapi tekanan besar sejak pertandingan pertama. Karena di turnamen seperti Piala AFF, satu kesalahan kecil saja bisa mengubah arah perjalanan sebuah tim. Di tengah berbagai prediksi tersebut, satu hal mulai disadari oleh banyak pengamat. Kunci keberhasilan Indonesia bukan hanya terletak pada siapa yang bermain, tetapi bagaimana seluruh pemain mampu menyatu sebagai sebuah tim. Sepak bola modern tidak lagi dimenangkan hanya oleh kumpulan pemain berbakat. Gelar juara lahir dari kerjasama, disiplin, komunikasi, dan keberanian mengambil keputusan pada momen-momen yang paling menentukan. Inilah tantangan terbesar yang akan dihadapi Garuda. Lalu, jika seluruh prediksi itu dirangkum menjadi satu, siapa saja pemain yang paling berpeluang mengisi starting 11? Formasi apa yang dianggap paling ideal? Dan siapa sosok yang diprediksi akan menjadi pembeda ketika Indonesia menghadapi Thailand, Vietnam, atau Malaysia? Di bagian berikutnya, kita akan membedah satu persatu prediksi susunan pemain terbaik timnas Indonesia dan alasan mengapa mereka dianggap mampu membawa Garuda melangkah hingga partai final. Perdebatan mengenai siapa yang layak mengisi 11 pemain utama memang tidak pernah ada habisnya. Namun jika melihat kebutuhan permainan sepak bola modern, banyak yang berpendapat bahwa Indonesia tidak lagi hanya membutuhkan pemain dengan kemampuan individu yang bagus. Garuda membutuhkan pemain yang mampu menjalankan perannya sebagai satu kesatuan. Turnamen seperti Piala AFF bukan sekadar soal siapa yang memiliki bintang paling banyak, tetapi siapa yang mampu tampil konsisten sejak laga pertama hingga final. Itulah sebabnya, setiap posisi dalam prediksi skuad kali ini menjadi perhatian besar para pendukung. Di sektor penjaga gawang misalnya, Indonesia kini memiliki beberapa pilihan yang dinilai mampu memberikan rasa aman di bawah mistar. Seorang kiper modern bukan hanya dituntut piawai menepis tembakan, tetapi juga harus mampu memulai serangan dari belakang, menjaga komunikasi dengan lini pertahanan, dan tetap tenang ketika mendapat tekanan tinggi dari lawan. Dalam sepak bola saat ini, posisi penjaga gawang bahkan sering disebut sebagai pemain pertama yang membangun serangan. Karena itulah, siapapun yang dipercaya mengawal gawang Garuda nantinya akan memegang peranan yang sangat penting. Namun perhatian terbesar tetap tertuju pada lini belakang. Banyak pengamat menilai bahwa inilah sektor yang akan menentukan sejauh mana Indonesia mampu melangkah di Piala AFF 2026. Selama beberapa tahun terakhir, Garuda memang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Akan tetapi, masih ada momen-momen ketika koordinasi pertahanan kehilangan konsentrasi sehingga lawan mampu memanfaatkan celah sekecil apapun. Jika kelemahan itu berhasil diperbaiki, Indonesia berpotensi menjadi salah satu tim dengan pertahanan paling kokoh di kawasan Asia Tenggara. Tidak heran jika nama Pascal Struijk menjadi salah satu pemain yang paling sering diperbincangkan dalam berbagai prediksi. Dalam berbagai diskusi pendukung, ia digambarkan sebagai sosok bek modern yang memiliki postur ideal,
kuat dalam duel udara, tenang saat menguasai bola, dan mampu membangun serangan dari lini belakang. Kehadirannya memang masih sebatas skenario yang ramai dibicarakan, tetapi banyak yang membayangkan bagaimana perubahan besar yang bisa terjadi apabila Indonesia suatu hari memiliki pemain dengan karakter seperti itu. Sebab dalam pertandingan besar, seringkali kemenangan ditentukan oleh ketenangan seorang bek ketika menghadapi tekanan. Bukan hanya itu, perhatian publik juga tertuju kepada Laurin Ulrich. Gelandang muda ini kerap disebut sebagai tipe pemain yang mampu menghidupkan permainan dari lini tengah. Dalam berbagai prediksi yang beredar, ia dinilai memiliki visi bermain yang tajam, kemampuan mengalirkan bola dengan cepat, dan keberanian menusuk ke area pertahanan lawan. Karakter seperti inilah yang selama ini dinilai dapat membuat serangan Indonesia menjadi lebih bervariasi. Bukan lagi hanya mengandalkan kecepatan dari sisi sayap, tetapi juga mampu mengendalikan tempo permainan melalui penguasaan bola yang lebih baik. Sementara itu, di lini depan, nama Dean Zandbergen mulai menjadi pembicaraan yang tidak kalah menarik. Banyak pendukung membayangkan sosok penyerang muda dengan naluri mencetak gol yang tinggi, pergerakan tanpa bola yang cerdas, dan keberanian berduel dengan bek-bek lawan. Dalam turnamen seketat Piala AFF, kehadiran seorang penyerang yang mampu memanfaatkan satu peluang menjadi gol bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kegagalan. Karena itulah, posisi ujung tombak diprediksi akan menjadi salah satu sektor yang paling menentukan. Tidak berhenti sampai di situ. Reno Muns juga masuk dalam berbagai perbincangan sebagai pemain yang memiliki etos kerja tinggi. Tipe pemain seperti ini seringkali tidak terlalu mencolok dalam statistik, tetapi kontribusinya sangat besar bagi keseimbangan tim. Ia mampu membantu pertahanan, mendukung serangan, dan menjaga ritme permainan selama 90 menit. Dalam sepak bola modern, pemain dengan karakter seperti ini sering menjadi fondasi yang membuat pemain lain mampu tampil lebih bebas. Kemudian ada Janero Riedewald, nama yang dianggap melengkapi seluruh gambaran tersebut. Pengalaman bermain di level kompetitif Eropa membuat banyak orang membayangkan bahwa kehadirannya dapat membawa ketenangan, kepemimpinan, dan mental bertanding yang dibutuhkan dalam laga-laga besar. Di atas kertas, kombinasi pengalaman dan kualitas teknis seperti itu tentu akan menjadi nilai tambah yang luar biasa apabila suatu hari benar-benar terwujud. Namun, justru disinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah menghadirkan pemain-pemain berkualitas saja sudah cukup untuk membawa Indonesia menjadi juara? Jawabannya belum tentu. Sejarah Piala AFF telah berkali-kali membuktikan bahwa tim dengan materi pemain terbaik tidak selalu keluar sebagai pemenang. Banyak tim unggulan justru tersingkir karena gagal membangun chemistry dan kehilangan fokus di pertandingan-pertandingan penting. Artinya, tantangan terbesar Garuda bukan hanya menyusun daftar pemain terbaik, melainkan memastikan seluruh elemen tim mampu bermain sebagai satu kesatuan. Dan ketika publik masih sibuk memperdebatkan siapa yang layak menjadi starter, muncul pembahasan lain yang tidak kalah menarik. Banyak pengamat mulai mencoba menebak strategi apa yang akan digunakan untuk menghadapi lawan-lawan utama seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, hingga Filipina. Karena bisa saja, keberhasilan Indonesia nanti bukan ditentukan oleh siapa yang paling hebat di atas kertas, melainkan oleh siapa yang memiliki taktik paling tepat ketika peluit pertandingan akhirnya dibunyikan. Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Namun, di balik semua prediksi mengenai siapa yang akan mengisi starting 11, ada satu hal yang justru diakini menjadi pembeda terbesar dalam cerita ini. Bukan sekadar kualitas pemain. Bukan pula nama besar yang menghiasi daftar skuad, melainkan sosok yang berdiri tenang di tepi lapangan, memperhatikan setiap detail permainan. Dalam kisah ini, John Hartman digambarkan sebagai arsitek yang tidak hanya membangun sebuah tim, tetapi juga membangun sebuah budaya juara. Di dunia nyata, Hartman memang dikenal sebagai pelatih yang menaruh perhatian besar pada mentalitas, persatuan tim, dan kemampuan membangun kepercayaan diri pemain. Ia pernah membawa Kanada kembali ke Piala Dunia dan berulang kali menekankan pentingnya menjadikan pengalaman pahit sebagai fondasi untuk meraih keberhasilan berikutnya. Dalam cerita ini, sejak hari pertama pemusatan latihan dimulai, Hartman tidak langsung berbicara soal taktik. Ia justru mengumpulkan seluruh pemain dalam sebuah ruangan tanpa bola, tanpa papan strategi, bahkan tanpa satupun rekaman pertandingan. Di hadapan mereka hanya ada satu gambar besar bergambar lambang Garuda. Suasana menjadi hening. Tidak ada yang berbicara. Selama beberapa menit, seluruh pemain hanya menatap lambang yang selama ini mereka impikan untuk dibela. Lalu Hartman berdiri dan berkata dengan suara pelan, "Kalian tidak dipilih karena nama kalian. Kalian dipilih karena kalian dipercaya mampu membawa mimpi jutaan rakyat Indonesia." Kalimat itu seketika mengubah suasana. Dalam cerita ini, latihan pertama bukan diisi dengan sprint atau latihan fisik yang menguras tenaga. Hartman justru meminta seluruh pemain duduk melingkar. Satu persatu diminta menceritakan perjalanan hidup mereka. Ada yang harus meninggalkan keluarga sejak kecil demi mengejar karir sepak bola. Ada yang berkali-kali mengalami cedera hingga hampir menyerah. Ada pula yang tumbuh di negeri yang jauh, tetapi tetap merasa memiliki ikatan dengan Indonesia. Dari kisah-kisah itulah Hartman ingin membangun sesuatu yang menurutnya jauh lebih penting daripada taktik, yaitu rasa saling percaya. Barulah setelah fondasi itu terbentuk, latihan memasuki tahap berikutnya. Dalam skenario ini, Hartman memperkenalkan filosofi yang ia sebut sebagai 90 Minutes of Relentless Pressure. Sebuah pendekatan yang menuntut seluruh pemain bergerak sebagai satu kesatuan. Ketika kehilangan bola,
11 pemain harus bereaksi dalam hitungan detik. Ketika merebut bola, transisi menuju serangan dilakukan secepat mungkin. Tidak ada pemain yang boleh berjalan ketika permainan masih berlangsung. Semua harus bergerak. Semua harus saling membantu. Semua harus rela berkorban demi rekan setim. 5 nama yang terus menjadi pembicaraan pun diproyeksikan memiliki peran yang sangat spesifik dalam sistem tersebut. Dalam cerita ini, Pascal Struijk menjadi pemimpin garis pertahanan yang bertugas menjaga keseimbangan tim. Laurin Ulrich menjadi otak permainan yang mengatur tempo sekaligus membuka ruang ketika lawan mulai bertahan rapat. Dean Zandbergen diposisikan sebagai penyerang pertama yang memulai tekanan sejak bola masih berada di kaki bek lawan. Reno Mons menjadi mesin tanpa lelah yang menghubungkan lini belakang dengan lini depan melalui pergerakan tanpa bola yang terus-menerus. Sementara Janero Riedewald digambarkan sebagai sosok yang membawa ketenangan dan pengalaman ketika pertandingan memasuki fase paling menegangkan. Dalam sistem Hertman versi cerita ini, tidak ada pemain yang lebih penting dari yang lain. Setiap orang adalah bagian dari mesin yang harus bekerja secara sempurna. Yang membuat para rival semakin penasaran adalah metode latihan yang disebut-sebut berbeda dari kebanyakan tim di Asia Tenggara. Dalam cerita ini, Hertman sengaja menciptakan simulasi pertandingan dengan tekanan tinggi. Skor latihan selalu dimulai dari keadaan tertinggal. Waktu sengaja dipersingkat. Pemain dipaksa mengambil keputusan dalam tekanan. Tujuannya sederhana. Ketika pertandingan sebenarnya datang, mereka tidak lagi merasa panik karena sudah berkali-kali menghadapi situasi yang lebih sulit saat latihan. Kabar mengenai metode tersebut pun mulai menjadi bahan pembicaraan. Dalam cerita ini, media-media Asia Tenggara mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dipersiapkan Indonesia. Mereka tidak lagi hanya membahas siapa yang akan bermain, tetapi juga mulai mengamati perubahan karakter permainan Garuda. Yang dahulu mudah kehilangan fokus di menit-menit akhir, kini mulai dikenal sebagai tim yang justru semakin berbahaya ketika pertandingan memasuki fase penentuan. Dan jika seluruh potongan puzzle itu benar-benar menyatu, maka Piala AFF 2026 dalam cerita ini bukan sekadar menjadi ajang perebutan trofi. Turnamen itu berubah menjadi panggung pertama untuk membuktikan bahwa proyek besar Garuda benar-benar berjalan sesuai rencana. Sebab setelah HFF usai, tantangan yang jauh lebih besar sudah menunggu di depan mata. Piala Asia AFC 2027 dan perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030.